Nah, sudahlah kita mulai aja ya. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Kok lemes kabeh ini? Hah? Capek ya? Iya, bodoh ya, apa ya? Tapi tetap ya, hari ini tuh saya punya hak untuk nonton Indonesia lawan Jepang ya. Tapi hak saya tidak saya ambil. Saya lebih mementingkan kewajiban saya untuk harus tetap memberikan materi karena ini sudah konsentrasi ya, sudah masuk ke mata kuliah visual merchandising dan juga media branding, mau nggak mau harus tetap berjalan. Terakhir kali kita ketemu 2 minggu yang lalu, itu saya ngasih instruksi apa? Enggak, itu kan materinya ya. Materinya tentang di kafe, lalu instruksinya ingat nggak? Mencari satu brand yang Oke, kita kenal. bagus. Oke, Mungkin itu banyak brand. yes. Satu brand yang hanya kalian tok yang tahu dan kemungkinan nggak banyak orang yang tahu. Ada yang bisa ngacung menunjukkan brandnya apa? Apa? Brandnya Keychron. Di? Itu brand keyboard asal China. Hah? Itu spesialis, lebih ke arah khusus untuk keyboard mechanical. Keyboard mechanical. Mereknya apa? Keychron. Keychron. Key kunci Kron. Iya, CHR. Keychron. Oke. Ada yang lain? Oh, DNB. apa? DNB. DNB. Apa itu? Itu merek satu star. DNB. 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 Merek sound system. Ya. Oke. Sound system apa itu? Yang kayak gimana itu? Dia itu masuk Pulpennya bukan punya saya. merek yang high end. High end. Ya. DNB. Ya, profesional. Profesional. Dan konser. Konser-konser. Lebih profesional daripada Marshall, PV. Ya. Kalau Marshall kan dia spesialis buat monitor atau ampli gitu kan Pak. Kalau Kenapa? Oh, tapi belum ada yang masuk ini. Kalau semua masuk sekolah apa mas? Oh, salah lah. Ya. Oke. Khusus untuk ya kalau tadi konser. ya kalau Marshall tadi kan buat ampli gitar kayak. Kalau DNB itu lebih ke PA sistemnya. Jadi Oke. sound yang bisa di kanan kiri panggung Ya. sama di monitor. Good. Yes. Yang lainnya? Mbak Oliva? Belum browsing ya. Luar biasa. Ada yang lain? Ya. Mereknya? Waycraft. Oke. Ada lagi? Yuk silakan. Apa? KIN. Merek sepatu. Outdoor, buat hiking. Oke, nice. Yang lainnya? Oh, sudah ada yang masuk satu. Silakan. Merek yang jarang orang tahu. Sudah temu? Ini brand lokal. Oh, terserah kamu. Bebas. Sendermaknya lain. Belum lah. Ya? Ya apa? Hah? Apa itu? Merek apa itu? Itu brand sampo asal Jepang. Brand sampo. Oh, asal Jepang itu hanya ada di Superindo ya. Nek di warung-warung Madura gak ada ya. Kalau desainnya brand itu sampo ini Pak. Samponya itu dipersonalisasi, maksudnya itu kayak menyesuaikan ini kayak rambutnya itu tipenya kayak gimana? Apakah Oke. keren, apakah kayak gitu. Custom ya? Ya. Oke. Satu lagi? Yes. Moondrop. Moondrop. Apa itu? Merek apa itu? Merek untuk brand audio dari Cina. Moondrop. Merek audio. Earphone. Oke. Yes. Kalau kalian mendengar brand Ahmad, kira-kira dia brand apa? Ahmad. Lo kok sulit? Ahmad.
Yes. Brand apa kira-kira? Halo Arham, cek dengar suara saya ya? Oke. Jelas, Pak. Oke, Bahasa jadi apa ini, Pak? apa? Bahasa apa saya Oke, ini? jadi kita di pertemuan pertama itu membahas tentang DKV, desain komunikasi dan visual, lalu menceritakan terkait dengan per part DKV itu apa saja, lalu ada sebuah PR untuk teman-teman di pertemuan pertama kemarin untuk mencari satu brand yang mungkin hanya teman-teman atau offline atau online aja yang Halo, Pak. Mohon maaf, ke-mute, Pak. Tadi sempat terputus. Oke, udah denger ya? Iya, udah dengar, Pak. Kalau menurut Arham, kalau saya menyebutkan brand Ahmad, kira-kira dia bergerak di bidang apa? Ada yang nyebutin dia adalah berhubungan dengan religiusitas, ada yang ngomongin fashion. Kalau menurut kamu apa kira-kira? Mungkin kayak air putih santri gitu. Oke. Nyangka nggak kalau Ahmad itu merek sebuah produk beverage tahu ya, minuman, dan susah untuk dicari. Ahmad bukan lokal, internasional, bukan air mineral. Bilang saya nggak salah dong berarti. Kenapa Arham? Ya, berarti saya tadi mau bilang, wah nggak salah dong berarti kalau kita minum. Oke, Ahmad adalah merek sebuah teh. Sebuah teh. Ahmad. Nih, Arham, mereknya Ahmad. Oke, kelihatan, Pak. Udah di Indonesia, belinya langsung dari Inggris. Nah, tuh. Ini karena istri saya ngidam, makanya saya harus nyari ini. Kalau ngidam nggak mungkin saya beli. Ngapain saya beli? Pedot. Saya ngapain saya beli teh sampai nang Inggris ki lapo. Teh sosro ya enak ya. Teh sosro enak, terus apa teh paling mahal tuh? Dilmah tuh ya. Dilmah juga udah enak, tapi Ahmad. Gak semua orang tahu. Ahmad. Rasanya enak banget. Diseduh 10 kali nggak berubah rasanya. Selama dia setelah kena air panas, dia dimasukkan di kulkas, ya, bukan di freezer ya, di kulkas, diseduh 10 kali dia tetap rasanya nggak berubah. Ahmad. Apalagi ya? Ada merek Lucky Stick. Lucky Stick ini mereknya Meiji. Jajan. Stick. Oles. Ini Indonesia banget ini. Oles. Merek Oles ini Indonesia banget. Oke. Apa sih yang mau saya sampaikan? Kok teman-teman harus mencari sebuah brand? Kemarin sempat saya singgung, brand adalah sebuah nama yang mewakili, ya, sebuah nama yang mewakili produk secara keseluruhan, baik produknya itu sendiri teman-teman, jasa yang diberikan oleh produk tersebut maupun perusahaan yang memproduksi, dan hal-hal yang terkait brand tersebut. Sehingga kalau tidak sesuai dengan segmennya, kalian nggak akan tahu bahwa Ahmad itu merek D. Terus paling mentok Dilmah, apalagi selain Dilmah? Sosro. Selain Sosro apa lagi? Tongji. Teh Bandulan nek wong Malang asli ya. Malang asli teh Bandulan, ambek teh Naga. Orang Malang asli. Meiji, kalian taunya dia jajan apa kalau Meiji? Kayak kopi. Tapi kalau di luar negeri namanya Lucky Stick. Nah, ini Indonesia banget nih. Kalau tahu kalian taunya Coca-Cola itu jualan apa dia? Coca-Cola Super, wah, biskuit ya. Mama Dede pinter, Mama Dede. Tapi segmennya Mama Dede kan untuk ibu-ibu, pengajian dan sebagainya. Ini untuk anak-anak versinya, makanya dia dibuat versi mini, dikasih nama Coca-Cola Oles. Jadi semuanya merepresentasikan teman-teman. Produk itu di-create di perusahaan, di factory. Tapi kalau brand itu di-create di siapa? Di pikiran dari target audience. Ya, brand itu di-create di target audience. Saya coba share screen dulu.
entire screen. Oke. Ya. Jadi brand itu sebuah nama yang mewakili produk secara keseluruhan, baik produk itu sendiri, jasa yang diberikan oleh produk tersebut, perusahaan yang memproduksi, dan hal lain yang terkait dari brand tersebut. Ada beberapa merek itu yang hampir mirip. Ada yang namanya peminjaman brand. Aduh, penuh. Ada dua brand yang hampir sama. Satu Lacoste, yang satu adalah Crocodile. Ini hampir sama ini. Kalau Lacoste itu dari Prancis, Lacus ya. Kalau yang satunya Crocodile, dia dari Hong Kong. Sama-sama sudah kuatnya, sama-sama sudah cukup lama berdiri, tetapi orang masih kebingungan membedakan mana Lacoste, mana Crocodile. Ada lagi kalau di Indonesia ya. Kalau teman-teman kemarin yang ikut mata kuliah desain kemasan ini sudah saya jelaskan nih. Wah, nih. Loh, salah. Nih. Ya, kapal api dan gajah. Peminjaman dari simbolisasi warnanya itu hampir sama. Kita susah membedakan kapal api dan gajah. Apalagi kalau itu dijajarkan bersamaan dalam satu rak. Karena itu terjadi terhadap saya juga terjadi. Sudah saya ceritakan di mata kuliah desain kemasan ketika saya harus belanja buru-buru, ya buru-buru. Mindset saya kalau kopi ya mesti warnanya hitam sama merah, karena sudah termindset kapal api warna hitam dan merah. Tapi saya bisa ngambil salah kopi gajah, itu bisa. Ya karena kita sudah brand image-nya sudah santol. Nih, ya. Peminjaman identitas. Karena saking kuatnya sebuah brand, maka identitasnya dipinjam oleh merek yang lain. Oreo, Rodeo, Goreo, Rio. Podo kabeh. Ya. Jadi semua yang ada di dalam sebuah media, baik itu warna, baik itu kemasan, baik itu tipografi, itu merupakan bagian dari yang disebut simbol merek atau brand. Mbak masih kerja di bank? Bank apa? BPR. Syariah. Berarti ada warna hijaunya dong? Ya. Nah itu. Semua. Bank BPR mesti ada warna hijaunya. Kenapa kok Bank BPR ada warna hijaunya? Ada yang tahu? Kenapa Bank BPR Syariah selalu ada warna hijaunya? Kenapa nggak merah? Karena syariah itu tadi meminjam simbolisasi dari apa? Islam. Hijau. Kenapa nggak merah? Oh nanti banknya PDIP lah. Identik dengan itu. Ini ya, brand adalah segala sesuatu yang melabeli sebuah produk dan sebagai wakil dari sebuah produk yang ada di pasar. Apalagi selain logo? Nama, pinter. Warna. Tipu. Ada lagi? Kenapa? Kayak maskot itu kan kayak Oppo. Oppo ada maskotnya? Yang kayak ada boneka itu. Oke. Nggak apa-apa. Maskot. And then? Brand value itu kayak gimana? Itu kan bukan seperangkat dari sebuah brand. Itu kan hasil yang diciptakan dari seperangkat brand ini. Pinter. Ada lagi yang cukup mengena dan mudah diingat? Selain tagline? Jarang banget dibuat, jarang banget digunakan. Tapi sekalinya menancap. Iya apa? USB kan unique selling proportion, pembeda.
Nggak usah dibuka catatannya karena nggak ada. Tagline slogan kan hampir sama. Ini kan slogan selama ini. Oh. Indomie seleraku, jingle. Suara saya nggak enak ya, sorry. Nah ini semua teman-teman. Arham nggak kelihatan ya, sebentar. Oh itu kebantaran nggak ngezoom? Lebih Agak sering sering. terputus sih, Pak. Iya, wifi-nya agak nggak asik wifi-nya. Ini ya, jadi beberapa perangkat brand, ada tagline atau slogan, ada logo, ada nama, ada warna, ada typo, ada maskot, ada jingle, dan juga ada. Oke, ini semua teman-teman menciptakan, lah mati share screen-nya. Ini semua menciptakan yang disebut oleh teman Anda tadi value atau brand value. Ya. Brand value. Jadi seberapa kokoh sebuah brand itu tergantung dari ini semua. Ya, tergantung dari ini semua. Seberapa kokoh brand yang Anda buat ya tergantung dari perangkat yang Anda buat. Kalau kalian punya brand ya, anggap aja kalian membuat sebuah restoran atau tempat thrifting deh. Kalian kasih nama second apa? Second option gitu ya. Kalian cuma bikin logo sama nama aja. Yes. Tapi kalian nggak bikin tagline dan slogan, kalian tidak membuat warna yang cocok, kalian nggak tipografi yang cocok, nggak buat maskot. Karena ini semua kan diaplikasikan dalam media desain ya. Ya nggak kokoh. Nggak kokoh. Ini nggak akan kokoh nih. Kalau nggak ada iklannya di Indonesia, orang nggak akan tahu. Yang taunya cuma di segmentasi geografisnya aja. Begitu juga dengan Meiji. Meiji juga nggak akan ketahuan nih kalau dia nggak bikin iklan yang kuat. Nah, brand-brand itu semua teman-teman menggambarkan nilai yang ditawarkan dan mempunyai peranan penting bagi konsumen dalam menetapkan sebuah pilihan. Kenapa kok kalian nggak pernah pakai Apple ya? Nggak tahu nggak Apple ya? Tapi ketika disuruh milih antara Apple dengan Samsung misalnya, mesti pilihan pertamanya jatuh ke Apple. Oppo. Gak tahu nyoba Apple, nggak pernah pakai produknya Apple deh, iPhone, iPad, gak tahu. Misalnya sama-sama dapat hadiah gitu ya, disuruh milih antara iPad atau tablet Huawei gitu. Wis gak mikir wis. Oke aku kepingin iPad deh, gak kepingin Huawei nih. Kenapa? Yes, karena ada nilai yang ditawarkan ya dan mempunyai peranan penting bagi konsumen dalam menetapkan pilihan nih. Walaupun gawe iPad itu angel, ekosistem iPad itu susah sekali. Kalau orang nggak punya seperangkat alat Apple ya, susah banget. Pak Faldi ku ngamuk-ngamuk. Ini perangkat pintar tapi kok goblok ya. Nah dia kan pakai iPad kan. iPad-nya dia cuma bisa dipakai untuk Procreate aja. Tapi untuk Zoom dia agak kebingungan. Untuk kirim email agak kebingungan, tetap harus buka laptop. Tapi sudah termaktub bahasa angel. sudah menjadi top of mind, orang mesti pakai iPad. Dengan beberapa brand yang lainnya akhirnya dia menjadi majas personifikasi. Aku pengen makan Indomie, dikasih mie sedap, yo ae. Dikasih mie sedap ya. Aku mau minuman soda, dikasih Pepsi, padahal pengen Coca-Cola, yo ae. Ya, itu adalah proses sebuah brand menjadi sesuatu yang top of mind karena punya nilai yang ditawarkan dan memiliki peranan penting bagi konsumen untuk akhirnya menjadi pilihan utamanya. Kita tidak memandang duit ya, kalau duit ya, anggap aja ini free ya, free. Jadi bisa milih apapun yang
kita mau tanpa memandang duit. Walaupun pada ujung-ujungnya membeli keputusan itu harus ngeluarin harus ngeluarin duit itu. Ya, brand itu memiliki kontribusi yang sangat penting bagi jalannya sebuah industri apapun bentuknya. Oke. Nih, ini peranan dari sebuah brand. Ya, jadi kalau brand sudah kokoh, dia memiliki peranan menjadi penghambat munculnya brand baru yang mewakili produk dari pesaing, menjadi pembeda dengan produk yang lain sebagai alat perusahaan untuk mencapai nilai ekonomis. Ini adalah fungsi dari sebuah brand, baik itu brand secara keseluruhan maupun brand dari setiap produk yang ditawarkan dari brand utamanya. Contohnya apa? Contohnya Unilever. Unilever itu sebuah induk brand yang cukup gede, tapi di bawahnya masih ada brand-brand lainnya. Apa produk dari Unilever? Contoh, Aqua. Aqua itu kalau penjualan Aqua naik, maka poin nomor 3 sebagai alat perusahaan untuk mencapai nilai ekonomisnya terpenuhi. Selain itu, Aqua bisa menjadi pembeda dari air mineral yang lainnya. Dari segi apa? Logo, warna, tipografi, tagline dan slogan, bahkan juga jingle. Lalu yang poin nomor 1, brand yang sukses seperti Aqua dapat menjadi penghambat munculnya brand baru yang mewakili produk dari pesaing. Wings Food ngeluarin air mineral. Apa mereknya? Karo Pak, banyu galon. Makanya kalau kalian pikirkan baik-baik ya, iklannya Le Mineral itu kenapa dia menyiksa Aqua ya? Le Mineral itu menyiksa Aqua dengan cukup sadis, nyerang galonnya, ya, lalu nyerang airnya. Kalau air yang bagus itu ada mencantumkan mineral pada kemasannya, galon sekali pakai. Cuman apa yang dilakukan oleh Aqua? Dia tidak menyerang balik. Kenapa? Dia menjadi top of mind. Kalau udah di puncak itu ya, dia nggak butuh pembelaan. Sama kayak quote-nya, oh jadi bikin quote. Quote-nya sahabat Nabi yang terakhir siapa? Ali bin Abi Thalib. Tola-tole. Biar gitu. Sahabat Nabi yang terakhir itu ya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib apa quote-nya? Orang yang suka sama kamu nggak peduli kamu seperti apa. Orang yang membencimu tidak peduli kamu mau berbuat apa. Sama kayak udah jadi top of mind bas. Lalu kenapa beberapa tahun ini Apple itu mengeluarkan iklan? Pada akhirnya Apple mengeluarkan iklan, terutama ketika iPhone 15 muncul. Kenapa? Karena dia sudah hegemoninya udah mulai diganggu dengan Huawei. Mulai dari macam-macam, apalagi Huawei itu sudah keluar dari Android, dia membuat operating system sendiri sama seperti Apple. Dia merasa bahwa orang tuh sekarang sudah banyak yang beralih ke Huawei. Perang dagang Amerika yang dibuat oleh Donald Trump membuat iPhone semakin gusar. Nilai ekonomis di poin ketiga udah mulai turun dan mulai diselip oleh Huawei. Kenapa kok Huawei bisa sebegitu hebatnya? Karena di Cina sendiri ya masyarakatnya itu banyak sehingga produksinya juga bisa jauh lebih murah, efisiensi. Itu adalah kekuatan dari sebuah brand. Kalau masalah yang disampaikan oleh teman Anda tadi terkait dengan brand equity, itu kayaknya sudah pernah disinggung sama Pak Yogi ya. Udah belum? Brand equity? Masa? Brand equity apa aja itu? Wes tuh, masuk belum? Ayo, jangan begitu. Brand itu dianggap dia memiliki ekuitas yang baik. Pernah disinggung Pak Yogi? Sudah. Di mata kuliah apa? Mata kuliah agama Islam. Pernah, ekuitas brand itu pernah, ekuitas sebuah merek itu pernah. Pernah teman-teman. Insya Allah udah pernah. Jadi brand ekuitas itu apa saja, bagaimana sebuah brand ya dibentuk sebagai proses mengurangi kecemasan dalam membuat pilihan. Ya, saya sampaikan di slide sebelumnya. Semakin banyak kita merasa mengetahui tentang produk, maka semakin
berkurang rasa cemas kita untuk memilih produk tersebut. Caranya gimana? Ya dengan membuat ini semua, dengan membuat media-media iklan, entah itu media promosi, informasi maupun media edukasi. Kenapa kok kita mau memilih Pepsodent dibandingkan Siwak ketika kita beli di supermarket? Ya karena Pepsodent dengan gencar memberikan media-media informasi, promosi dan edukasi kepada masyarakat. Bentuknya apa? Iklan, baik cetak, non cetak atau audiovisual ya. Dan juga nggak tahu, teman-teman pernah mengalami nggak sekolahnya didatengin sama Pepsodent, disuruh sikat gigi bareng? Pernah? Pernah ya? Nggak pernah Mbak? Kamu sekolah di Amerika? Kalau dulu saya juga gitu, didatengin gitu ya. Ayo sikat gigi, ada dokter gigi, dapat sikat gigi kecil gitu ya, sekali pakai. Kalau anak kecil sekali pak, 2 kali pakai, 3 kali pakai masih bisa ya. Tapi kalau udah gede, sekali cerot tuh habis ya. Itu adalah proses edukasi dari Pepsodent. Akhirnya meningkat apa? Brand value-nya muncul di situ. Ada kok, sudah, pasti sudah, nggak mungkin nggak sudah. Nah, jadi coba diingat-ingat lagi catatannya. Itu adalah tentang brand teman-teman. Jadi pentingnya sebuah nama. Makanya kalau William Shakespeare ngomong apalah arti sebuah nama, berarti William Shakespeare nggak sekolah DKV ya. William Shakespeare berarti tidak sekolah DKV karena nama atau brand itu sangat penting. Nanti mungkin ketika kalian sudah mengalami proses ujian judul atau mengalami proses ujian TA, ya, ketika kalian mengetahui nama-nama siapa saja yang menjadi dosen penguji kalian akan merasakan sensasinya membaca nama dosen yang menguji kalian. Waduh, ketemu Pak Waldi. Waduh, ketemu Pak Andrea. Itu pasti ngerasa. Tanya sama teman-teman reguler ya, kalau kalian sempat ketemu. Kira-kira kan duji sopo, lek iso aja ketemu Pak Iki, lek iso aja ketemu Bu Iki. Itu pentingnya sebuah nama. Karena sudah tersebar dan tersiar. Makanya iklan pertama itu muncul dari mulut ke mulut. Word of mouth. Tuh. Wis, sampai sini ada yang ditanyakan tentang brand? Gak susah ya brand tuh ya? Enggak lah. Kalau yang kemasan tadi yang di sana gitu Pak, itu harus izin kan? Nah, pertanyaan bagus. Kalau kemasan hampir sama, harus izin apa enggak? Teman-teman. Apakah dibedakan sedikit? Wah, ini. Ara mau jawab? Kira-kira kalau kemasannya sama, perlu diizinin atau perlu nanya dulu atau gas aja? Maaf Pak, kurang dengar untuk pertanyaannya tadi. Cek. Tes, Ya. dengar? Ya, Halo? jelas. Ya. Oke, kalau ini ada pertanyaan ini dari Mbak Kolifah. Kalau misalnya tadi contohnya ada Oreo, ada Rodeo, dan Goryeo, itu kan hampir sama semua itu ya. Baik dari segi produk yang ditawarkan dijual di pasaran, baik dari segi warna di kemasannya, baik dari segi fontnya hampir sama. Kira-kira harus izin atau enggak Arham untuk desainer membuat itu? Sepengetahuan saya sih tidak ya Pak. Tidak ya? Karena nggak bisa di copyright mungkin untuk Oke. beberapa warna terus beberapa istilahnya serupa bukan berarti sama kan, Pak. Yes. Oke, serupa tapi tidak selalu sama. Jadi itu debatable sebenarnya Mbak Kolifah ya. Ini saya hapus ya teman-teman ya. Ahmad dan juga Frank. Panggil males. Sebenarnya kalau kita sudah melindungi kekayaan intelektual kita harus izin, Mbak. Ada merek namanya Tiffany & Co. Ada yang tahu? Tiffany & Co. Hah? Perhiasan Tiffany & Co. Dia memiliki warna yang khusus, hanya warnanya dia saja. Warnanya namanya Blue Tiffany & Co. Tidak boleh ditiru oleh desainer yang lain karena sudah dipatenkan secara internasional. Permasalahannya adalah apakah Blue Oreo itu sudah dipatenkan? Kalau dia belum dipatenkan, berarti boleh dipakai oleh Rodeo dan Goryeo. Satu hal yang lucu adalah, kalian tahu Superman? Superman tahu ya? Ada perusahaan di Sidoarjo, pas dek enggak-enggakane terminal Joyoboyo. Apa jenenge Arham itu Arham? Enggak-enggakane terminal Bungurasih lho. Medaeng. Ya, Medaeng. Daerah Medaeng itu kan ada perusahaan wafer ya. Ya, Apa jenenge lali aku?
Sebentar Pak. Dari Sidoarjo, ate mlebu Waru kan ada jembatan. Oh Yang dulu itu. tempatnya Surabaya Karnival. Kalau lurus itu turun ke Bundaran Waru, kalau belok kiri ke Medaeng, Bungurase. Itu di pojokan itu ada wafer perusahaan UB wafer. apa UBS itu. UBS bener, UBS. Iya. UBS. Wafer UBS. Dia memiliki produk wafer namanya Superman. Tahun 2008 apa 2008, pokoknya sekitar tahun 2000-an, itu pernah digugat sama DC dan DC kalah. Bayang no Gon. DC kalah ambek wafer UBS Sidoarjo untuk hak cipta loh. Serius, untuk hak cipta Superman. Ada wafer Superman warnanya orange panjang, ada gambar Superman terbang. Supermannya nyontoh DC, mereknya nyontoh DC, tapi DC kalah. Sekarang masih ada, cuman sudah dijual lagi ke DC oleh si pemilik wafer Superman itu. Pentingnya sebuah kekayaan cipta. Serius itu. Saya cuma ketawa aja. Mangkok yang gambarnya ayam jago. Itu aslinya dari Semarang. Tahun 1908 gambarnya. Dia baru meledak dan rame ketika itu sudah dihak cipta oleh salah satu desainer Indonesia untuk dipakai di sebuah kaos. Ya marahlah itu pemiliknya. Makanya tadinya kira-kira harus izin apa enggak? Izin enggak izin itu hanya perkara sanksi sosial aja. Kamu mau enggak izin kalau itu dipakai? Kalau enggak izin ya berarti ya gak apa-apa mbok gawe selama enggak ada yang protes. Cuman pantas apa ora? Lek jiplak atau nyuntuh merek atau brand atau apa ya, value dari sebuah brand untuk kamu gunakan. Kira-kira pantas apa ora? Itu aja sih. Silakan Mas. Jadi itu lebih berpengaruh ke arah reputasi ke perusahaan atau Iya, reputasinya perusahaan saiki apa? Wah, warnamu iki nyontoh iki ya. Terus kan kata iya. Isin enggak kira-kira? Gimana coba? Orang Indonesia itu suruh menciptakan susah, tapi memodifikasi nomor satu. Apa buktinya? Sudah motor, mobil, insinyur Jepang bikin Supra itu 18 tahun risetnya. Tapi sama orang Indonesia, Supra dicoplok mesinnya diganti Mega Pro. Lo iso lho iku. Gimana? Indonesia itu benar-benar amati, tiru, modifikasi. Biasanya ATM. yang izin Salah orangnya, enggak? Pak, bukan Kenapa? pemilik perusahaannya. Kenapa Mas? Biasanya yang izin Halo? tim desainernya bukan pemilik perusahaan. Oh ya. Ya monggo silakan kalau mau make ya nggak apa-apa. Tapi ya lagi-lagi brand itu melekat pada sebuah identitas, mewakili representasi atau reputasi dari apapun yang ada di brand tersebut. Kira-kira gaya berpakaianmu dijiplak ambek koncomu ya apa kira-kira? Males nggak ndelok? Males ya. Gaya pakaian kita, gaya rambut kita. Sepatu kembaran lo males. Sepatu kembaran yang malas, mau mana nek karya kita ditiru atau dijiplak oleh orang lain. Wes itu semua ya. Jadi ini semua diaplikasikan pada yang namanya media desain. Media desain apa aja? Banyak. Ada poster yang paling mudah ya, brosur. Lalu setelah itu apa lagi? Kemasan. Apa mana? Merchandise, hand tag, tag label. Banyak banget. Itu merupakan bagian dari sebuah media untuk apa? Untuk supaya brandmu tadi itu semakin kokoh, semakin kuat, semakin dikenal. Semakin banyak media desain yang dibuat, maka semakin terkenal lah brand tersebut. Karena apa? Yang paling mudah adalah logo dan nama diaplikasikan pada media tersebut. Pertanyaannya, media itu ada berapa, teman-teman? Kita masuk ke media nih. Masuk ke media. Media ada berapa? Ada berapa jenis media? Silakan. Ini nanti prakteknya terakhir ya. Saya habiskan dulu teorinya. Setelah itu praktek. Prakteknya nanti sesinya adalah sesi konsultasi. Jadi teman-teman presentasi ya.
presentasi, setelah itu yang lainnya saling memberikan masukan supaya medianya bisa jauh lebih baik. Silakan. Ada berapa jenis media? Apa aja? Audio, visual, dan media audio visual. Oke. Oke, yang lainnya? Media cetak. Silakan. Nggak usah rebutan, ayo silakan. Ayo Mbak Khalifah. Heeh, sama. Apa aja kalau 4? Simpulkan Ren. 4 itu ya termasuk yang tadi Pak, cetak, visual, audio, dan juga audio juga. Apakah cetak itu tidak visual, Mas? Lu. Oh, besar arek kira. Semakin malam semakin bercanda ini. Oke, apa artinya media kalau gitu? Guys, terlalu jauh. Kita mundur dulu flashback. Apa itu media? Tempat, bagus. Apalagi? Wadah, apalagi? Perantara, oke. Wujud, visualisasi. Ya, yang lainnya? Sarana, bagus. Apalagi? Oke, saya simpulkan ya. Percuma ora iso. Oke, lu. Media atau medium adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Semua bentuk perantara yang dipakai oleh orang penyebar ide sehingga ide atau gagasan itu sampai kepada penerima. Atau yang terakhir, media atau medium adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membawa atau menyampaikan suatu pesan yang berjalan antara komunikator dan komunikan. Jadi inti dari media yang pertama itu ada ide atau pesannya, ya, ada ide atau pesan. Yang kedua ada siapa? Tuh? Yes, ada pengirim. Kalau ada pengirim berarti ada penerima. Lalu yang keempat ada wadah atau wujudnya. Jadi syarat sebuah media itu yang pertama ada ide atau pesan, yang kedua itu ada pengirim dan penerima, dan yang ketiga ada wadah atau wujudnya. Sehingga kalau ada ide, ada pengirim, ada penerima, nggak ada wadah atau wujud, apakah bisa disebut sebagai media? Nggak bisa. Bahkan se-ekstrim santet pun dia butuh media. Ya, ada wadah, ada wujudnya. Ada ide, ada penerima, ada wadah tapi nggak ada pengirimnya. Nggak bisa juga. Sehingga segala sesuatu yang disebut media harus memenuhi kriteria ini. Ada ide dan pesan, ada pengirim dan juga penerima, dan yang terakhir ada wujud atau ada wadahnya. Selalu seperti itu. Wujudnya apa? Wujudnya disampaikan oleh kalian tadi. Bisa audio, bisa audiovisual, bisa visual, bisa cetak, bisa non cetak. Itu adalah bentuk atau wujud dari sebuah media. Ada cetak, ada cetakan nih, ada kertas A3, tapi nggak ada ide atau pesannya, ya kosong. Nggak ada ide, nggak ada pengirim sama penerimanya. Berarti nggak ada yang membuat, nggak ada target audiensnya, ya bukan media. Jadi semuanya harus lengkap. Sehingga kalau kalian bikin sebuah media ya, lalu kalian kumpulkan sebagai tugas dan kalian dapat nilai kurang bagus, ya teliti lagi nih. Nyampe nggak pesannya? Nyampe nggak wujud dan wadahnya? Karena kalau pengirim kan kalian sebagai mahasiswa, penerima kan dosen sebagai penilai. Cuman ditanyakan lagi ide dan pesannya gimana, wadah dan wujudnya seperti apa. Kalau karya desain ya, kalau karya seni bebas. Sekali lagi ini karya desain, kita kontekstualnya di desain komunikasi visual. Nah teman-teman ketika dapat tugas lalu ternyata sudah dikumpulin tugasnya jelek atau dapat nilai yang kurang, ya cek lagi nih.
ide pesannya gimana? Cocok nggak wadah dan wujudnya? Jangan-jangan ada yang tidak cocok. Sehingga apa? Sehingga pesannya tidak tersampaikan. Sehingga penerimanya multitafsir dan sebagainya. Ini adalah wujud dari sebuah media. Oke. Jenis media ada 2 ya. Masya Allah. Jenis media ada 2, ada cetak dan juga non cetak. Media ada 2, ada cetak dan juga non cetak. Cetak itu apa aja? Ada koran, majalah, jurnal, buku, novel, biografi. Lalu yang sering kalian buat ada poster, brosur, neon box, baliho, spanduk dan juga katalog. Lalu untuk non cetak itu ada apa aja? Ada audio dan audio visual. Itu dibagi menjadi ada berita radio, berita televisi, telegram, pager Morse, iklan televisi, iklan radio, billboard, running text dan juga lain sebagainya. Ini adalah jenis dari sebuah media. Ini paham ya? Paham ya? Nah, kalau gitu saya tanya lagi, udah tahu media itu apa, udah tahu jenisnya, sekarang fungsi media ada berapa? Fungsi media ada berapa? Tadi udah tahu media itu apa, tahu jenisnya, sekarang saya tanya, fungsi media itu ada berapa? Fungsi media. Ya, silakan. Apa aja? Oke, informasi, promosi, dan edukasi. Apa perbedaan dari ketiga tersebut? Nah, Kalau media informasi itu lebih ke arah menginformasikan atau menjelaskan terkait budaya tersebut. Kalau promosi itu bersifat persuasif atau mengajak. Kalau edukasi itu kayak apa ya, ada arahan gitu atau prosedurnya tadi. oke. Yang lainnya? Ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Mau menambahkan, Pak. Silakan. Menghibur. Menghibur. Oke. Fantasi atau menghibur. Yang lainnya? Atau udah cukup 4 itu aja? Atau kebanyakan kalau 4 itu? Oke. Saya tunggu ya, nggak lewat-lewat nih. Jenis media secara umum dulu ya. Secara umum kita belajar ini dulu aja. Terkait nanti edukasi atau nanti terkait juga fantasi atau hiburan yang disampaikan oleh Arham, nanti tergantung bisa masuk ke informasi atau ke promosinya. Tapi secara besar media itu dibagi menjadi 2 fungsinya, informasi dan promosi. Ini juga yang bisa diangkat untuk tugas akhir kalian. Tugas akhir kalian selalu ujungnya ada tujuannya. Media yang kalian buat untuk apa? Misalnya kemasan nasi kotak Madura, brandnya apa? Apa brandnya? Babe Caro sebagai media. Nah, nggak mungkin kan edukasi, nggak mungkin kan juga fantasi atau hiburan. Masa kemasan dibuat hiburan? Mau ngapain itu? Jadi fungsinya cuma 2 antara informasi atau promosi. Secara garis besarnya seperti itu. Nanti di dalamnya dibatasin sebagai media edukasi. Dalam artian nanti di kemasannya ada resepnya atau nanti di kemasannya ada mainannya. Itu another story. Ya, tapi yang jelas informasi dan promosi ini yang harus kalian pahami dulu. Kita bahas yang pertama dulu, terkait dengan sebagai media informasi. Apa itu media informasi? Media informasi adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan juga televisi. Oke. Media informasi atau media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku masyarakat melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan, atau proses ini. Fungsi utama media massa adalah sebagai alat untuk memenuhi fantasi dan juga informasi. Oke, sampai sini agak berat nih ya.
Kalau diterjemahkan agak berat ya. Wis bengi-bengi, bayangin Indonesia musuh Jepang, dikei materi kok gini bisa. Media massa adalah faktor lingkungan. Jadi media massa itu membentuk pribadi, behave dari sebuah lingkungan. Percaya atau tidak? Percaya. Ada kubu Ganjar, ada kubu Prabowo, ada kubu siapa? Anies Baswedan. Loh kok bisa muncul kubu-kubu seperti itu? Panjang lebar, itu klasik. Operan dan juga imitasi. Ya, akhirnya apa? Fantasi dari masyarakat dibentuk tuh. Oh, lah mau milih Anies kok enak sok ngene, lek milih Prabowo kok seperti ini. Campaign, kampanye. Itu adalah proses media massa. Akhirnya apa? Fantasi orang itu terpenuhi. Aku tak milih Prabowo lah. Kok ini? Saya nggak tahu ya, karena saya bukan tim sesnya, saya nggak hafal, jadi saya pakai kata ganti ini aja ya. Nanti kan terjemahkan sendiri. Tuh. Terus yang terbaru opini tentang ijazah Pak Jokowi. Pernah ngikutin ya? Udah selesai Pak Jokowi itu, tapi kenapa kok masih digoreng aja ijazahnya? Ada fantasi apa yang ditunjukkan sama Roy Suryo CS untuk mengangkat isu tentang ijazah Pak Jokowi? Kalau di logis Pak Jokowi itu pernah, saya tidak Jokowi sentris ya, saya nggak suka ikut-ikutan, tapi saya cuma membahas bagaimana media massa atau media informasi itu bisa menjadi sebuah perubah faktor lingkungan. Kita ngomongin ijazah Jokowi, Pak Jokowi, beliau menjadi wali kota Solo berapa kali? Enggak aja 2 kali. Gubernur Jakarta berapa kali? 1 kali. Presiden berapa kali? 5 kali. Loh, apa orang KPU tidak mengecek ijazah Pak Jokowi? Ini nggak usah diperdebatkan itu. Tapi kan itu menjadi hal yang menarik itu ya. Berarti ada apa? Ada isu lain yang ditutupi oleh maaf ya, ini sinyalnya agak asik ini. Sinyalnya agak asik ini. Oh, iya, Pak. Ya, itu. Ya, kalau kita ngomongin seperti itu ya ada sesuatu yang ditutupi. Itu kuatnya dari media informasi, media massa. Makanya kenapa dia disebut media massa? Karena dia bisa mempengaruhi faktor lingkungan dari sebuah massa atau masyarakat. Ini ya, ini gambarnya nih. Satu orang. Ini saya ngambil gambar televisi ya, karena media massa yang paling kuat televisi. Lalu saya mau ngambil podcast, tapi saya bingung ngambil podcastnya siapa. Karena kalau sekarang anak-anak sekarang dia nggak jarang lihat TV, dia lebih sering lihat podcast, YouTube. Orang lebih percaya Deddy Corbuzier daripada ibunya, lebih percaya podcast yang lain daripada bapaknya. Ya karena pengaruh. Itu kuatnya media massa. Maka dari itu media massa bertanggung jawab atas penyebaran pesan secara serempak dan cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Jadi beda seperti media promosi yang homogen. Media promosi itu harus homogen, harus memiliki apa? Segmen. Media promosi nih. Kalau media informasi heterogen, itu kelemahannya, tapi serempak. Beritanya tuh, informasinya tuh cepat banget menyebar. Dampak positifnya media massa mampu mengatasi hambatan ruang dan waktu, sehingga nggak punya batasan-batasan target audience. Itu kelebihannya. Kelemahannya adalah, ya akhirnya semua orang bisa mengetahui informasinya. Tuh, semua orang bisa mengetahui informasinya. Makanya kenapa nggak pernah ada iklannya Ferrari di koran. Beda mbak Brio, Agia, Alia kan ono tidak. Hah? Sate mulai mbak.
Bedanya seperti itu. Itu media massa. Dampak positifnya ya semuanya bisa tersebar. Tapi tidak cocok untuk sebuah iklan. Tidak cocok. Tuh. Kamu bikin iklan di media massa agak susah. Susah. Jadi ini ya. Nah untuk saat ini teman-teman, media massa itu dibagi menjadi beberapa. Ada media cetak, ada media elektronik, dan juga ada media online. Media online ini baru saya tambahkan. Cybermedia ini baru saya tambahkan. Kenapa? Ya sekarang jauh lebih berbahaya nih daripada media-media lain. Sehingga ada undang-undang ITE keluar. Ada polisi cyber dan sebagainya. Karena kita nggak bisa mencegah itu. Media massa masih bisa dicegah. Bisa kalau dulu istilah kasarnya dari di bredel atau ditutup orangnya, ditutup majalahnya. Kalau dulu saya masih kerja di Jawa Pos di Surabaya, ada beberapa media massa yang kecil-kecil ya, yang istilahnya home industry di Surabaya itu yang datang ke sebuah dinas lalu membuat isu yang tidak enak. Ada kemarin korupsi ya, ini datanya. Padahal itu palsu dari. Coba media massa jadi situ. Kalau orang takut ya, orang takut, wis jodoh dia, wis mereka jodoh di mediamu. Seperti itu ada. Tapi berhubung di Surabaya itu ada polisi yang khusus untuk apa ya istilahnya mengcover hal seperti itu, banyak media-media cetak yang beritanya itu nggak masuk akal tanpa konfirmasi, udah mulai tutup. Kalau media massa, media elektronik ada apa? Komisaris penyiaran apa? Kepanjangannya apa? Dia menyensor sendinya SpongeBob, disensor ya. Sendi SpongeBob disensor. Lalu kalau misalnya ada orang datang dikit disensor, orang celana pendek disensor. Itu media. Kalau media online gimana caranya? Pak, maaf Pak, saya Ya. potong bentar. Katanya mic-nya mati deh. Cek. Jadi suaranya dari mic keyboard kelihatannya. Cek tes. Bisa? Cek. Nah, ini oke nih. Ya, ya. Cek. Oke. Kembali lagi ya. Kalau media online gimana caranya? Wis gak usah jauh-jauh, di keluarga saya aja. Ya. Ada adiknya mama saya itu nyebar berita suka karuan, guys. Waduh. Kok berita di Facebook disebar di WA lagi lapor. Tapi kalau kita mau nyetop gimana caranya? Kan nggak bisa. Itu adalah kesenangan seseorang. Walaupun sudah ada baca dulu sebelum share. Itu ada undang-undangnya. Ini gimana? Mungkin di teman-teman juga gitu. Ada yang satu grup kantor terus yang tiba-tiba nge-share ada unta di atas berita-berita yang nggak karu-karuan itu muncul itu. Itu adalah media online. Dan sialnya ada yang percaya. Ya. Yang percaya. Ada yang percaya terkait dengan berita-berita yang tidak masuk akal. Makanya di situ yang paling gede adalah media dan juga influence. Pengaruh sebuah media dalam mempengaruhi masyarakat atau people. Itu untuk media informasi teman-teman. Adakah pertanyaan dulu? Jadi media jenisnya ada 2, media cetak dan non-cetak. Fungsinya ada 2 juga, media informasi dan juga media promosi. Kalau media informasi itu kelebihannya dia heterogen, sehingga dia bisa menyebar kemana saja dan ke siapa saja. Kelemahannya adalah dia tidak bisa dijadikan media promosi. Karena apa? Tidak segmented. Gitu, ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Mungkin? Pak, saya mau tanya. Nggak ada ya? Biar cepet ya, nggak usah tanya ya gitu. Enggak, saya mau tanya. Silakan, kalau misalnya ada pertanyaan, tanya ya teman-teman ya. Kalau saya terlalu cepat, dikasih tahu. Ya, kasih tahu. Yang kedua, Halo, Pak. oh silakan. Arham, silakan, monggo. Oke, Tepek dulu. maaf. Silakan Arham. Jadi enggak ya? Soalnya
kalau mau Aram jelasin nanya apa tentang enggak nih? media Suaranya promosi. kecil. Halo, halo. Sebentar, Pak. Halo, 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 Pak. Halo, halo. Sama. Silakan Arham. Halo, Pak. Kedengeran? Enggak kedengeran. Teman-teman dengar nggak suaranya? Sorry Arham, kayaknya suaranya kecil banget deh. Atau di chat aja, di chat. Ketik di chat pertanyaannya nggak apa-apa. Biar nanti dibaca bersama, biar teman-teman yang jawab ya. Oh, lanjutkan saja. Oke, 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 oke. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk yang ke... Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah media promosi atau advertising. Nah, merchandise itu masuk dari sini. Ya, merchandise itu masuk dari promosi dan juga desain kemasan. Ya, bagi teman-teman yang belum mengambil, desain kemasan juga bagian dari promosi. Apa itu? Adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan suatu produk, ya, atau jasa dari perusahaan atau produsen sebagai pengirim pesan kepada masyarakat atau konsumen sebagai penerima pesan. Alat yang digunakan berarti medium, ya, pesan suatu produk atau jasa dari perusahaan berarti brand, ya, atau produknya kepada siapa? Kepada pengirim, kepada masyarakat atau konsumen sebagai apa? Medium. Untuk apa? Untuk menguatkan brand value yang sudah kita bahas di awal tadi. Jadi kalau kita ngomongin media advertising itu ada pengenalan brandnya, ya, jasa dan produknya apa, fungsionalnya apa, dan kepingin diapain tuh, dibelikah, dipakai-kah, diketahui-kah, itu adalah tujuan dari advertising. Fungsinya apa? Teori AIDA sudah tahu teman-teman? Tahu ya teori AIDA ya? Apa? Attention, attention, Indonesia, interest, D-nya, desire, action. Tujuan dari media promosi adalah call to action. Bagian terakhir dari AIDA. Nih. Ini poin utama dari sebuah media promosi. Entah kamu membeli produk tersebut, entah kamu menggunakan jasa tersebut, itu adalah media promosi. Oke. Tugas advertising membujuk sasaran atau target audiens agar tertarik kemudian membeli barang maupun jasa yang ditawarkan. Ini adalah tugas dari advertising, tugas dari sebuah iklan, tugas dari sebuah media promosi, membujuk sasaran atau target audiens agar tertarik kemudian memutuskan call to action untuk membeli barang maupun jasa yang ditawarkan oleh siapa? Pemilik brand atau produsen. Proses komunikasi dari sebuah advertising itu ada 3. Ya, proses komunikasi untuk membujuk itu ada 3. Pertama apa? Pertama itu menakut-nakuti. Kedua itu memberi janji. Dan yang ketiga adalah membangkitkan emosi. Masih sering nonton TV? Nggak tahu. TV ditonton aja ya, nggak usah dihidupin. Jadi kalau kalian lihat iklan-iklan di televisi atau iklan-iklan di YouTube, mesti dia mengandung salah 1, salah 2, atau salah 3 dari ini semua. Pasti itu. Menakut-nakuti.
Contohnya, kalau tidak gosok gigi, gigimu berlubang. Memberi janji, minum extra jos, tenaga pulih kembali. Membangkitkan emosi, iklannya Thailand itu membangkitkan emosi semua itu. Tujuannya apa? Ya supaya orang itu nancep brandnya. Supaya orang itu ingat brand tersebut. Supaya menjadi top of mind dari sebuah produk atau layanan jasa yang ada di kepala oleh target audience. Itu proses komunikasi, advertising, menakut-nakuti, memberi janji, membangkitkan emosi. Sekalian cek deh iklan-iklan di televisi, iklan-iklan di YouTube, apalagi iklan-iklan yang audiovisual ya, yang ada musiknya, ada videonya bergerak, itu pasti menggunakan ini. Iklannya Bear Brand, itu keren banget itu. Ada naga keluar. Ya, susu sapi tapi mereknya beruang. Membangkitkan emosi kan, orang jadi berpikir Bear Brand dan nggak ada lawannya. Bear Brand. Iklannya Indomie level yang pedas-pedas itu kan dia memberikan janji dan memberikan emosi. Sepedas apa sih mie ini? Akhirnya coba beli. Memberikan emosi, rasa penasaran. Kalau orang yang suka makan pedas, ya. Aku mangan iki untuk janji garansi pedes. Lek gak pedes awas. Menakut-nakuti, ketemu ndek rak Indomaret, kak jowo iki apa pedes. Nah, itu proses. Mau nancap di benak kalian, walaupun kalian akhirnya tidak membeli dan sebagainya, tapi kan menjadi persuasif. Menjadi personifikasi, menjadi top of mind. Lihat ABC level kita, kalau orang yang takut pedes ya dia nggak akan pilih itu, tapi udah mancap gitu loh. Sudah di brainwash sama iklannya. Orang yang suka makan pedes diberi janji sama iklannya, level 10, hot dower dan sebagainya, membeli. Membangkitkan emosi. Wah, seger mangan iki. Itu adalah proses dari advertising. Oke. Udah ya, itu adalah prosesnya. Akhirnya apa? We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Itu adalah fungsi dari advertising. Jadi kalau tadi kalian proses komunikasi advertising seperti apa, ada 3, menakut-nakuti, memberi janji, membangkitkan emosi. Lalu fungsi dari iklan itu ada 6. Fungsi dari iklan itu ada 6. Memperkenalkan identitas produk, ini untuk produk-produk yang baru. Mengkomunikasikan informasi tentang konsep produk, ya sama masih untuk produk-produk yang baru. Mengarahkan pemakaian produk, lalu membangun citra produk, ini untuk produk yang sudah lama. Melawan pesaing antar produk maupun merek, dan yang terakhir yang paling penting, fungsi dari iklan adalah meningkatkan penjualan atau meningkatkan nilai ekonomis dari sebuah brand. Ini semua fungsi dari advertising. Kalau kalian bikin sebuah media promosi, tidak ada salah 2 dari ini, ya salah mediamu. Contoh, kemasan. Ada identitas produknya enggak? Mas, kemarin bikin kemasan. Kemasan mau identitas produknya enggak? Kan udah lulus mata kuliah kemasan toh? Ada identitas produknya enggak? Ada kan ya? Ada. Melawan pesaing antar produk atau merek. Tujuan bikin kemasan itu kan? Ya, ada salah 2-nya itu. Syukur-syukur lek ono mengarahkan cara memakai produk. Ada enggak? Ada. Prosedurnya. Itu adalah media promosi. Teman-teman yang di online juga gitu. Arham dulu bikin kemasan juga seperti itu. Ada identitas produknya, ada proses melawan pesaing antar produk maupun merek dan sebagainya. Jadi kalau media promosi kalian tidak ada salah 2 dari ini, koreksi lagi deh di promosinya. Tuh. Oke. Tujuan dari promosi atau advertising ada 3. Memberi informasi, membujuk untuk produk baru, dan mengingatkan untuk produk lama. Ini adalah tujuan dari advertising. Ada memberi informasi, mengenalkan produknya atau mereknya atau konsepnya, lalu membujuk untuk produk baru, pakailah ini untuk ini bla 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 panjang lebar, dan mengingatkan. Mengingatkan itu produk-produk seperti apa?
produk-produk seperti Coca-Cola yang sudah kuat, sudah Indomie, Aqua. Aqua itu kan adalah mengingatkan tuh. Makanya muncul iklannya Aqua. Saya lupa kontekstualnya seperti apa, tapi dia menceritakan dia daripada melawan Le Mineral kan frontal ya. Kalau Aqua kan lebih soft, dia lebih mengingatkan bahwa Aqua itu produknya diambil dari air yang tersaring pegunungan berapa panjang lebar. Tidak semua air itu Aqua. Loh, kurang apa coba? Itu udah menampar Le Mineral sebenarnya. Karena dia menjadi top of mind. Dia hanya mengingatkan aja. Hei, gak semua air itu Aqua. Kan mengingatkan tuh. Karena dia menjadi top of mind. Kamu datang bukan ke Indomaret ya, kalau Indomaret kan bisa beli sendiri ya. Kalau ke toko-toko kelontong itu, Aqua, diambil no Le Mineral, iya aja. Diambil no Aqua Viva sekarang yang baru itu. Iya aja. Tapi Aqua dengan gentle ya, dengan lembutnya ngomong tidak semua air itu Aqua. Wah, keren gak itu? Keren itu. Mengingatkan tuh. Makanya bikin iklan tuh sebenarnya susah. Bikin iklan tuh susah. Itu adalah tujuan dari advertising. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan Mas, pakai mic supaya teman-teman yang di online dengar. Jangan susah-susah ya Mas ya. Udah males, udah malam nih soalnya. Kan tadi Pak Adri bilang mention soal merchandise itu termasuk promosi. Yes. Terus korelasinya terkait soal proses komunikasi untuk membujuk kayak menakut-nakuti, memberi janji, terus membangkitkan energi, terus juga di sini kan tujuannya dari promosi itu juga selain memberikan informasi, fungsinya merchandise itu apa? Wah. Cuma logo aja. Yes, pertanyaan bagus. Dijawab sekarang apa dijawab nanti pas materi merchandise? Karena kalau dijawab sekarang selesai nih, langsung tugas. Makanya saya simpan terakhir tuh, materi merchandise saya simpan terakhir. Yang perlu kalian cari adalah apa perbedaan merchandise dengan souvenir, itu dulu. Merchandise dan souvenir bedanya apa? Yang pertama. Yang kedua, apakah merchandise itu hanya mencantumkan logo saja? Itu yang kedua. Yang ketiga, pernah nggak kamu berburu merchandise tapi nggak peduli sama produknya? Pernah nggak? Saya kasih contoh. Dulu waktu saya kecil di Malang itu nggak ada McDonald. Orang ono. Saya kecilnya di Malang. Di Malang tuh nggak ada McDonald. Adanya cuma CFC. California Fried Chicken. Bukan KFC, bukan McDonald. Adanya cuma CFC. Ada di Jalan Bandung yang sekarang menjadi pom bensin. Ada yang seumuran dengan saya? Nggak ada ya. Tua sekali saya. Bapak saya itu kerja di Surabaya. Saya ingat banget ada film Space Jam pertama. Michael Jordan. Space Jam pertama. Ulang tahun saya ditanya sama bapak saya, kamu pengen apa Le? Aku kepingin mainan Space Jam dari KFC. Jelas ya, KFC. Karena bapak saya tidak tersegmented di situ ya. Itu gue CFC. Oh, sampai rumah saya nangis. Lah podo piti, iya PT, tapi aku gak butuh piti, aku butuh dolinane. Saya butuh merchandise-nya. Saya bisa beli ayam, saya bisa minta mama saya untuk menggorengkan ayam ke ono. Lebih enak. Tapi saya nggak butuh ayamnya, saya butuh Space Jam-nya. Nangis saya. Itu ulang tahun paling buruk. Makanya saya nggak pernah mengingat ulang tahun saya, biarkan orang lain yang mengingat ulang tahun saya. Saya butuh merchandise-nya, Mas. Saya nggak butuh produknya, saya nggak butuh KFC. Damn it, KFC. Saya butuh merchandise Space Jam dan itu nggak bisa diulangi lagi, Mas. Historikalnya mendapatkan Space Jam itu cuma di ulang tahun itu aja. Dicarikan di CFC Jalan Bandung itu nggak ada Space Jam, Pak, nggak ada. Itu apa itu? Membangkitkan emosi. Emosi itu tidak harus sesuatu yang baik ya. Emosi itu ada banyak, ada negatif, ada positif. Ada emosi secara bahagia, sedih, marah, sebagainya itu emosi. Emosi itu luas. Nah, gara-gara merchandise keparat itu, Mas ya. Saya benci dengan ulang tahun saya, Mas. Sampai sekarang. Itu saya umur 8 tahun. 8 tahun. Enggak, saya jawab dulu ya. Itu saya keep. Jadi 3 hal itu kamu pikirkan, teman-teman pikirkan. Nanti akan saya kasih materinya
Kamis besok pertemuan keempat, pertemuan kelima minggu depan. Baru nanti tugas. Ya, tugas. Silakan ada pertanyaan? Teman-teman yang online mau nanya? Arham, Indonesia Jepang berapa ya sekarang posisinya? 6-0, Pak. 5-0. 6-0. 6. 6-0. Oke, kita lanjut ya. Kosong. Ini adalah komponen advertising. Udah tahu ya bahwa advertising atau iklan itu susah. Makanya membuat iklan secara harfiah itu ada komponennya. Komponen yang pertama adalah bagian pemrakarsa atau yang membiayai iklan itu dibuat. Ya. Jadi pemilik brandnya itu adalah komponen utama dari advertising. Lalu yang kedua siapa? Kalian sebagai advertiser atau pembuat iklan. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah iklan tersebut atau medianya. Yang keempat, yang terakhir adalah target audience atau masyarakat atau si penerima iklan. Kalau di tingkat kuliah yang pramakarsa adalah ya kalian sendiri. Lalu pembuat iklan ya kalian sendiri. Media adalah media yang kalian rancang. Lalu untuk masyarakat atau penerima iklannya kalau di ranah pendidikan adalah dosen yang memberikan iklan atau memberikan tugas instruksionalnya. Tapi kalau di masyarakat ya ini semua ini prosesnya. Ini semua. Jadi ada pemrakarsa atau pemilik iklan atau pemilik brand atau produsennya, lalu ada advertiser atau pembuat iklan, lalu ada medianya, ada masyarakat atau penerima iklan atau target audience. Nah, kalau kita bedah kita ngomongin pembuat iklan atau advertiser, sebenarnya di ranah profesional ya kalau nanti kalian kerja di production house, entah itu di media audiovisual atau visual saja, pembuat iklan itu masih dibagi lagi. Jadi yang khusus bagian nge-layout itu ada sendiri, yang khusus bagian tipografer ada sendiri, yang khusus bagian pemilihan warna ada sendiri. Jadi tidak semua dikerjakan oleh satu orang. Jadi itu yang perlu diingat. Kalau kita berbicara studio yang profesional ya, itu seperti itu. Jadi ada teman kalian angkatan 21 tuh yang khusus bagian layouting. Dia layoutnya bagus, tapi disuruh milih font bingung dia. Tapi layoutnya luar biasa. Saya mengakuin keren banget kamu. Iya Pak, saya kerja di salah satu studio di Surabaya bagian layout. Khusus layout apapun itu, poster, majalah, semua dia bagian layout. Tapi ketika harus disuruh milih tipografi, memilih gambar dia agak kesusahan. Ada orang yang jago banget milih font sesuai dengan target audiensnya, bahkan bikin fontnya bagus. Tapi suruh layout susah. Itu ada. Gak tahu kalian yang mana? Apakah bisa semuanya? Ataukah nggak bisa semua? Ya enggak lah, jangan sampai nggak bisa semua ya. Oke. Sekarang kita ngomongin media iklan atau media advertising. Ya, jadi ada media cetak. Cetak itu dibagi dua, ada outdoor dan juga indoor. Media audiovisual, ada radio, televisi, internet dan juga film. Lalu ada media pertunjukan berupa pawai, show maupun pentas. Tuh. Itu adalah media advertising. Kalau kalian mungkin di Prodi di Cafe Asia itu masih di ranah media cetak, media audiovisual ya. Tapi nanti ketika sudah masuk ke tugas akhir di pameran itu adalah bagian dari media pertunjukan atau pentas. Itu mengiklankan siapa itu? Ya mengiklankan kalian sebagai calon desainer yang siap berjuang di dunia sesungguhnya ya, sebagai seorang desainer dan juga Prodi di Cafe secara umumnya. Itu media promosi atau media advertising. Begitu. Selain itu teman-teman, media advertising juga bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah ATL, yang kedua adalah BTL. Bukan BCL ya, BTL. Kalau ATL itu above the line, kalau BTL itu below the line. Kalau ATL atau above the line itu
media iklannya atau media promosinya nyantol pada media massa. Jadi ada pembayaran kompensasi hak siar pada media advertisingnya. Contohnya apa? Iklan di televisi itu termasuk bagian dari ATL. Jadi kamu punya iklan, ya iklannya mau ditaruh di televisi nasional, itu membayar ke televisi nasionalnya untuk ditayangkan. Itu ada aturannya, ada jam prime time, ada jam biasa, mau berapa kali tayang dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah bagian dari ATL. Kalau BTL, dia tidak menerapkan sewa. Jadi bebas. Media iklannya bebas. Bisa di Instagram kalian, di TikTok kalian, itu kan gak bayar nang sopo-sopo. Paling cuma ngabisin kuota internet. Tapi itu tidak ada kesepakatan bahwa itu merupakan bagian kompensasi dari media massa. Karena ketika kalian download TikTok, kalian download Instagram, bayar nggak sebenarnya? Nggak, cuman kehabisan pulsa aja, kan gitu ya. Tapi kalau pakai WiFi kan gratis, makanya kita tidak sepakat bahwa media online itu masuk ke ATL, dia tetap bagian dari BTL tanpa menerapkan sewa pada media massa. Nah itu yang sering dipakai tuh sekarang untuk mempromosikan. Awal di banyak Instagram tuh bukan untuk jualan, Facebook juga sama. Awal kali pertama dia dibuat untuk jualan. TikTok pun juga sama. Dia dibuat tidak untuk jualan. Tapi pinternya wong Indonesia, selama bisa menggait massa, dipakai untuk jualan. Sampai akhirnya TikTok membuat TikTok Shop. Luar biasanya orang Indonesia. Gitu. Oke. Itu tadi media advertising. Lalu selanjutnya kalau kita ngomongin advertising, ada batasan advertising. Nah, batasan advertising itu ada beberapa. Yang jelas gagasannya harus sesuai, tidak boleh menyimpang dari produk, ditujukan untuk umum, menjangkau kelompok pasar besar dan kelompok pasar, sponsor yang jelas dan juga biaya penyajian iklan. Oke, yang saya garis bawahi adalah yang nomor 1, 2, 3, 4. Menjangkau kelompok besar dan kelompok pasar. Itu yang saya garis bawain. Nah, Pak, media desain itu kan ada segmentasi. Nah, kan gitu ya. Ada segmentasi yang dibagi menjadi 4. Ada geografis, ada psikografis, ada behavioral, dan juga ada demo. Media desain kan harus ada segmentasinya, Pak. Kenapa di poin keempat ada kelompok pasar? Ada segmentasi untuk kelompok besar. Karena tidak dipungkiri bahwa sebuah produk selain menyasar segmentasi, dia juga menyasar sebuah pasar secara umum. Contoh paling simpel dan sering saya gunakan adalah rokok. Rokok itu sudah jelas segmentasinya untuk siapa? Dewasa, laki-laki. Tetapi setelah iklan itu muncul teman-teman, anak kecil boleh beli atau tidak? Perempuan boleh beli atau tidak? Ya kan tetap boleh kan? Nah itu bagian dari pasar. Tapi tetap menjangkau sebuah kelompok. Nah kelompok ini bagian dari segmentasi. Jadi mau nggak mau iklanmu dikonsumsi oleh banyak pihak. Apakah mungkin sebuah iklan itu hanya di kelompoknya saja, tidak ke pasar? Mungkin. Brand-brand tertentu yang sudah kuat, dia tidak akan membuat iklan di pasaran. Lamborghini, gak ono iklannya di pasaran. Mak-mak itu Lamborghini, gak mungkin. Pak, mobil apik, gak mungkin. Rolex, gak kira ono di pasaran. Audemars Piguet, gak kira ono di pasaran. Kenapa kok Agia dan Ayla atau sudah motor kayak Supra dan sebagainya itu iklannya ada di pasar walaupun menyasar kelompok. Ya karena dia tidak mau munafik, siapapun bisa beli nih. Tapi Ducati ada nggak iklannya? Oh no, karena dia segmented banget. Apalagi selain Ducati, Harley Davidson. Ada Pak iklannya tapi bukan Laku kita nggak? pasarnya Laku. Pak. Tetap laku. Karena dia benar-benar segmented. Menjangkau kelompok besar. Kelompok tersegmentasi. Tidak menjangkau kelompok pasar. Tapi iklan-iklan yang ada di masyarakat, dua-duanya terpaksa harus dibuat. Kenapa? Kembali ke slide sebelumnya.
nilai ekonomisnya itu harus tetap ada. Supaya apa? Supaya brand itu tetap bisa berdiri. Kenapa kok Jamu Ibu ya dan Nyonya Menir bangkrut? Dia berdiri udah lama itu, nggak duduk-duduk dia. Berdiri sejak tahun 1830. Kapan duduknya dia? Apa karena dia capek saking bangkrut? Kan enggak juga. Karena apa? Dia lupa. Dia tidak menjangkau kelompok pasar. Dia hanya segmented sehingga dia nggak bertahan. Brand-brand gede yang hancur kayak Tupperware. Tupperware itu golong tikar loh. Kenapa? Karena dia lupa. Tidak menyangsang kelompok pasar. Dia hanya kelompok besar. Dia segmented. Salah? Ya nggak salah. Ya namanya siklus, ya apa lagi? Nokia. Kurang gede apa coba Nokia itu? Gede banget itu. HP badak. Kuat sekali dia. Karena dia nggak mau nerima perubahan sistem Android. Dia lupa itu ada pasar yang butuh. Dia tetap di segmentednya. Nah segmentednya itu kan berubah tuh. Orang-orang kan nggak cuma mau SMS-an tok. Dia kan butuh WhatsApp dan sebagainya. Sama juga dengan BlackBerry. BlackBerry kurang keren opo coba dia. Yo hancur berantakan. General Motor, KMC, kurang kuat opo dia. Saingannya Wrangler, yo hancur dia. Karena dia lupa. Ada kelompok pasar yang perlu disuapin dengan produk mereka. Orang-orang yang tidak punya duit tapi kini merasakan. Ya kan dia harus. Misalnya Nyonya Menir bikin jamu untuk bapak-bapak gitu. Atau untuk anak remaja kan bisa saja. Tapi kan mereka nggak mau. Nggak apa-apa. Cuman sebelum mereka sadar, mereka sudah likuidasi atau bangkrut. Begitu. Itu analisisnya itu ya. Analisis dari advertising. Wes sudah semua, sudah bikin media, sudah bikin tujuannya, lalu ada batasannya. Nah, ini yang penting nih. Ini positioning ya. Bagaimana sebuah brand dengan iklan yang ada dinilai oleh target audience. Jadi iklan tersebut harus memperoleh penilaian baik. Iklannya harus baik. Lalu iklan itu harus memberikan pengertian akan sebuah produk. Ojo sampai ono iklan produknya apa bingung. Iki mau produk apa yo? Iki diapakno produknya. Itu gagal iklannya. Terus mengatasi prasangka buruk. Ya, sampai menggunakan produk ini malah nggak karu-karuan. Mendidik konsumen untuk menggunakan produk. Orang udah tahu tuh gosok gigi seperti apa. Tapi kenapa Raisa dan Hamis Daud masih nyanyi di iklannya Pepsodent? Nah, nggak tonton TV. Nanti dilihat ya. Saya mau nyanyi malu, suara saya nggak enak. Nanti teman-teman nyari sendiri ya. Di iklannya Raisa dan Hamis Daud, lalu ada anak kecil ngajarin bagaimana cara gosok gigi. Ya, sehingga itu menyambung ke poin terakhir, memberikan pendidikan terhadap konsumen. Tuh. Nah, ini positioning nih. Akhirnya iklan yang ada ini dengan tujuan-tujuan yang tadi mendapatkan positioning terhadap sebuah brand. Jadi penilaian terhadap advertisingnya itu menimbulkan positioning yang baik terhadap sebuah brand. Positioning ngerti nggak? Positioning tahu nggak? Apa positioning? Kemana? Apa positioning? Iya, supaya ngerti lah ya. Segmen, target, positioning. Oke. Mas, ini. Wis, ada pertanyaan teman-teman? Saya stop screen dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin teman-teman yang online mau bertanya terkait dengan media. Jadi media ada dua, informasi dan promosi dan lain sebagainya. Ingat media merchandise adalah bagian dari media promosi atau advertising ya. Sehingga tadi kalau kalian bikin merchandise, ingat penilaian terakhir terhadap advertising kalian harus membangun positioning yang baik terhadap sebuah brand.
Kalian udah pernah mencari brand kan ya di mata kuliah sebelumnya, sudah pernah menentukan STP juga. Nanti bisa dipakai lagi itu untuk mengerjakan merchandise yang akan kalian rancang. Nanti tugas merchandise akan saya berikan minggu depan ya, bersamaan dengan materi merchandise untuk menjawab pertanyaan teman Anda tadi. Hari Kamis ya, hari Kamis kita ketemu lagi. Nanti saya akan menjelaskan terkait dengan semiotika ya, masih ingat ya semiotika ya? Semiotika. Dan juga menjelaskan terkait dengan efek semiosis. Ya, jadi saya akan menjelaskan semiotika dan efek semiosis. Kenapa itu penting? Karena merchandise itu bukan benda yang besar. Ya, merchandise itu bukan benda yang besar. Merchandise itu benda yang kecil yang kadang tidak terlalu ya remeh-temeh lah ya, tapi dia fungsional dan harus bisa menjadi senjata advertising untuk sebuah brand. Maka apa yang perlu dilakukan? Ya kalian harus menancapkan semiotika atau tanda pada merchandise kalian. Nah, jadi hari Kamis sebelum masuk kelas makan yang banyak ya, minum ya, karena nanti akan berpikir dengan keras. Gitu. Teman-teman yang online mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya. Oke. Jadi ingat ya, hari Kamis kita akan ketemu lagi, insya Allah dalam keadaan sehat. Dengan 2 materi, yaitu materi tentang AIDA, Attention Interest Desire, dan juga materi tentang semiotika atau efek semiosis. Kalau memang AIDA dirasa sudah paham, nanti akan saya skip, jadi langsung ke semiotika dan efek semiosis. Oke. Sebelumnya saya nanya dulu, semiotika pernah diajarkan di mata kuliah apa? Meteorologi dan geofisika. Oh iya santai Anda. Saya percaya Mbak, sumpah saya percaya. Ini efek semiosis ini. Iya saya percaya ada. Iya. Desain. Psikologi komunikasi sudah selesai. Barusan selesai. Oh baru ini ya? Iya di periode. Oh periode 1. Satu. Sama pengajarnya? Bu Yuyun. Oke. Kalau di Bapak Prabowo. Pak Murtoyo. Oke. Yang lainnya selain Pak Murtoyo dan kalau apresiasi desain siapa? Apresiasi desain Pak Wayong. Oke, nice. Semiotikanya udah pernah disinggung berarti ya. Pakai semiotikanya siapa? Roland Barthes. Ferdinand de Saussure. Oh, mantap. Sip. Oke, berarti minggu depan pasti akan menyenangkan ya. Karena sebenarnya semiotika itu ada 5 tokoh. Ya, 5-5-nya akan saya sampaikan. Terserah kalian mau pakai yang mana. Sekiranya cocok dengan kalian untuk mengaplikasikan atau diaplikasikan pada media merchandise kalian. Ingat, merchandise itu bukan barang yang gede, beda dengan kemasan sehingga dia membutuhkan tanda-tanda untuk advertisingnya. Ya, tuh. Wes, ada pertanyaan teman-teman? Silakan Mbak. Saya penasaran yang sama iklannya Aqua tadi. Kan menurut Bapak kan tidak semua Ada mic gak supaya teman-teman? Ya, teman-teman. Ya. yang iklannya Aqua tadi. Yes. Tidak semua itu mineral Aqua. Yes. Menurut Bapak kan keren. Wow, keren banget. Menurut Pak Yudi itu fatal. Jadi ini maksudnya itu kejadian yang fatal atau yang keren gitu. Oke. Fatalnya kenapa, Mbak? Soalnya kan semua mindset air mineral itu orang-orang itu aqua. Yes. Semua aqua. Ya, personifikasinya seperti itu. Nah, terus kan sama Pak Yudi katanya kok diingatkan. Yes. Jadi mindsetnya jadi nyadar gitu loh. Jadi keren atau fatal? Keren. Loh, kenapa kok kaget? Kenapa kok kaget? Keren. Keren.
Dia dengan beraninya ngomong bahwa tidak semua air mineral itu aqua. Itu kan butuh keberanian, Mbak. Keren nggak itu? Dia menyadarkan orang lain supaya, aku ki duduk banyu sing ono di pasaranku gak cuman aku tok loh. Tapi kenyataannya orang pasti beli aqua nggak? Masih menjadi top of mind nggak? Masih. Kurang keren nggak dia? Aqua itu pertama kali didirikan tahun 78 oleh seorang Tiongkok di Pandaan. Orang Cina di Pandaan. Dia pertama kali bikin air mineral itu dikatakan orang gila. Lelapo banyu putih mbok adai. Dari situ udah gila itu. Ngapain air putih dikasih wadah? Mbok jual lagi. Siapa yang mau beli? Pandaan. Pandaan. Kok Pandaan apa? Purwodadi. Kebun raya itu. Sumber airnya di mana? Aqua. Di 17 pegunungan se-Indonesia, Mbak. Kalau gitu berapa juta jiwa orang yang berapa ratus ribu orang yang menjadi pekerja aqua? Melawan produk-produk yang baru muncul. Copycat, meniru. Dia dengan bangganya ngomong, dengan kerennya dia ngomong tidak semua air mineral itu aqua. Dia kan berarti membuka jalan kepada, ayo lah esok lawanan aku. Nyatanya gimana? Itu menjadi top of mind dia. Pendekatan semiotika saya dengan Pak Yogi itu beda, Mbak. Pak Yogi itu di kafe murni. Kalau saya berangkat dari seni. Jadi pendekatannya berbeda, pisau bedahnya berbeda. Kalau Pak Yogi bilang itu blunder, ya nggak apa-apa. Memang benar dia blunder, tapi blunder dengan cara yang keren, Mbak. Berarti kan ihdina siratal mustaqim ya. Kembali ke jalan yang lurus. Iya kan? Orang-orang harus sadar. Orang-orang kudu sadar. Kamu harus sadar kalau di pasaran tuh nggak semua air aqua. Oh iya bener, nggak semua air aqua. Aku tak beli Ades, tak beli Danon, tak beli Crystalline, tak beli Prestin. Dirasakno rasanya kok beda mbak aqua. Balik mana nang aqua? Kembali lagi ke aqua, tetap jadi top of mind. Le mineral kurang menyerang apa coba beberapa akhir tahun ini kepada aqua? Mulai dari botolnya, jelas-jelas botolnya aqua itu loh mbak, ditaruh di iklannya, ditumpuk lalu ada kecoaknya. Coba kamu cek iklannya di YouTube deh. Kalau nggak sempat nonton TV, cek di YouTube iklannya Le Mineral. Kalau galon isi ulang tuh seperti ini, itu udah menyerang aqua mbak. Tapi aqua aja tahe saya, yo cek sehat, jadi top of mind. Malah dia saking pegele yo, dia ngomong bahwa tidak semua air itu aqua. Yus coba tuh Le Mineral. Loyalitas karena brand equity yang dibentuk aqua puluhan tahun tidak akan pernah merubah mindset dari target audience untuk pindah ke aqua, di luar aqua. Kekuatan dari sebuah brand. Termasuk kayak dia bukan salah benar, tapi tergantung pemahaman masing-masing gitu. Iya pasti. Tapi sebagai seorang analitikus ya, saya menilainya itu sebuah sesuatu yang keren, Pak. Kalau bilang blunder, iya mungkin blunder. Tapi blundernya punya tujuan akhir. Tujuan akhirnya menuju kekerenan itu tadi. Dia mengingatkan. Menurut saya itu iklan yang berani dan keren. Coba Le Mineral berani dia gak bilang kayak gitu. Berani. Mie sedap deh. Mie sedap itu sudah menyewa bintang Korea banyak, Mbak. Iso geser hegemoninya Indomie? Raiso. Kurang apa coba? Ariel counterpan dipakai. Terus apa? Suju dipakai. Kurang apa? Indomie iklannya apa? Pernah lihat iklannya Indomie enggak? Pernah. Apa? Kamu masih secinta-cintanya kamu sama Korea, mau nggak makan mie sedap dibandingkan Indomie? Ora. Saya ngefans banget dengan Noah. Tapi kalau beli saya mesti beli Indomie. Bah Noah makan mie sedap, aku gak ngurus urusannya deh, itu tuh urusanku. Aku bayar-bayar dewe tatakno. Kan enggak itu konsepnya.
Itu kekuatan brand, Mbak. Coba kamu baca bukunya Alina Wehler ya. Desain Brand Identity sama bukunya Catherine Slade Broking. Nah, ini judulnya Creating Brand Identity. Bahasa Inggris semua ya. Inggris semua. Pak, saya mau tanya boleh? Bagaimana brand itu bekerja? Fungsi utama dari merek atau brand adalah mengurangi kecemasan kita dalam membuat pilihan. Ya. Semakin banyak kita merasa mengetahui tentang suatu produk, semakin berkurang rasa cemas yang kita alami. Semakin kamu tahu bahwa di pasaran itu air itu nggak cuma aqua, semakin mantap kamu dengan aqua. Ini Alina Wehler yang Catherine ya yang ngomong. The primary function of brand is to reduce our anxiety in making choice. The more we sense we know about a product, the less anxiety we feel. Semakin tahu bahwa produk itu nggak cuma aqua, saya semakin mantap memilih aqua. Itu adalah analisis saya. Apakah analisis Pak Yogi benar? Ya benar versi Pak Yogi. Tuh, Pak Yogi menganggap itu sebuah blunder, ya nggak apa-apa. Tapi saya melihatnya jauh lebih luas lagi. Bahwa itu adalah taktik strategi supaya apa? Ya memperkuat. Saya sampaikan tadi, produk itu dibuat di perusahaan. Brand dibuat di pikiran. Wis nyantol di pikiranmu. Aku cinta mati wis ambek Mas Joko. Ya, selain Mas Joko aku nggak mau. Terus ya apa? Khalifa ada lain selain Mas Joko ya. Ada Mas Anto, ada Mas Andi, ada Mas Bambang. Aku maunya Mas Joko. Ya apa? Kas. Oke, Arham silakan. Silakan Arham kalau mau tanya. Monggo. Halo Pak, kedengaran suara saya? Halo? Gak dengar Arham, suaranya kecil banget. Atau di chat aja nggak apa-apa deh Arham. Oke. Oke, saya baca ya. Pak, saya mau bertanya, bagaimana jika sebuah brand sudah menjadi top of mind terbesar di Indonesia, tapi tidak bisa comeback di Indonesia setelah tidak tahu kenapa keluar dari Indonesia? Saya mau bertanya, bagaimana jika sebuah brand sudah menjadi top of mind terbesar di Indonesia, tapi tidak bisa comeback di Indonesia setelah tidak tahu kenapa keluar dari Indonesia? Saya bertanya, Pepsodent itu produk apa? Oke, teman-teman bisa menjawab, Pepsodent itu produk apa? Begitu ya, Arham ya pertanyaannya ya. Pepsodent itu produk apa? Pepsodent itu produk apa? Pepsodent itu produk pasta gigi, Arham. Lalu yang menjadi pertanyaan apa? Silakan di chat. Ini maksudnya brandnya sudah keluar. Oke, pada menjawab pasta gigi. Iya, pada menjawab pasta gigi Arham. And then ada yang menjawab odol. Yes. Kenapa kok menjawab odol? Karena setahu saya, Arham, odol itu merek. Sama seperti Aqua. Oke, penjelasannya gimana Arham? Silakan dituliskan. Oke. Yes, apapun mereknya dibilang Aqua, benar. Sama seperti odol, sama seperti Paralon, Sanyo. Begitu Arham ya? Oke. Honda. Nu apa Honda sih tumpai Mio. Mentolo ngantem ya. Yo, bekar Honda apa Mio nih? Masa ono Honda Mio? Oke, sama seperti odol. Bener Arham, bener. Sama seperti odol, pinter. Saya mau bertanya, bagaimana jika sebuah brand sudah menjadi top of mind di tulisan Indonesia,
kembali ke pertanyaannya Arham. Saya mau tanya, bagaimana jika sebuah brand sudah menjadi top of mind terbesar di Indonesia tapi tidak bisa comeback di Indonesia setelah tidak tahu kenapa keluar dari Indonesia? Produk apa Arham yang tidak bisa comeback? Contoh produknya apa? Odol. Oke. Jadi odol dulu pernah jadi top of mind, ya. Sama seperti yang disampaikan Arham tadi. Jadi maksud Arham adalah dulu ada top of mind namanya odol, sekitar tahun 40-an sampai 60-an, ya. Dia keluar dari Indonesia, dibawa kembali ke asalnya, saya nggak tahu dari Eropa mana itu ya. Loh, ngapain kamu ngikutin saya? Enggak dari tadi. Terus akhirnya sekarang dia menjadi Pepsodent dan odol nggak bisa masuk lagi, gitu Arham ya? Oke, jawabannya adalah karena odol tidak gencar melakukan proses branding di Indonesia, Arham. Ada jeda waktu dan ada jeda segmentasi, terutama di demografis, Arham. Ya, mungkin odol dikenal oleh nenek kita. Nenek kita pakai odol, Arham. Mungkin mbahku yang nggak odol ya. Mbahku di Pepsodent nggak ngerti, aku njalui odol aja. Nah itu sudah turun temurun tuh. Odol keluar dari Indonesia, kembali lagi susah. Sama seperti Pralon. Di iklannya Pralon dia ngomong, Pralon itu merek. Ada mereknya Pralon. Kita kan ngomongnya Pralon ya. Sebenarnya itu Pralon itu sebuah merek. Sama seperti odol tadi. Kenapa? Karena sudah ada perubahan segmentasi demografi, Arham. Mulai dari usianya yang sudah berbeda, terus behave dan juga psikografinya yang berbeda. Sehingga odol tidak bisa mindset nancep ke kita. Kita nggak pernah lihat iklannya odol. Nggak tahu iklannya odol ya. Ngertinya odol itu pasta gigi. Tapi kita tahu iklannya Pepsodent, kita tahu iklannya Close Up, kita tahu iklannya Pepsodent, Close Up, apa mana? Dan lain-lain, terima kasih sudah membantu. Sehingga kita dikasih odol nggak tahu. Mungkin Arham, cucumu ya di tahun 2037 nggak ngerti Pepsodent, ngerti ini merek sing liyane. Odol tergeser, orang aku tuku Pepsodent dikasih top of mind yang lain, misalnya toothpaste apa, akan terjadi seperti itu. Begitu, itu prosesnya seperti itu. Berarti yang masih kecantol odol kayak saya ini kelihatan umurnya. Iya, sama juga seperti saya, Arham. Makanya saya kalau beli, sekarang saya lebih pintar ya, karena saya sekolah desain, saya nggak ngomong aqua, saya ngomongnya air mineral. Saya tidak ngomong odol, saya ngomongnya pasta gigi. Saya tidak ngomong Pantene, tapi ngomongnya sampo. Ya, karena saya belajar tentang desain. Bagaimana orang membuat sebuah brand sudah menjadi top of mind, lalu di peoratif seperti odol. Kan nggak enak banget ya? Nggak enak banget itu. Ya ini pertanyaan Arham ini bagus banget nih. Sehingga kita bisa paham perubahan generasi itu memengaruhi perubahan sebuah brand. Kalian kenal namanya Pak Bobby nggak? Pak Bobby, dosen desain di Asia. Nggak kenal, ya itu sama seperti odol. Orang-orang angkatan 2008, 2010, 2012 itu tahu Pak Bobby adalah sosok pendiri desain di Asia. Tapi kehadiran Pak Bobby sudah tergantikan dengan Pak Valdi sebagai Kaprodi. Jadi perubahan generasi, perubahan segmentasi, terutama demografis itu memengaruhi top of mind dari sebuah produk yang ditawarkan. Ya silakan Mas. Iya silakan, mic-nya ya. Mic. Berarti kalau yang dari kasusnya tadi odol itu dia tidak melakukan promosi yang bertujuan untuk mengingatkan kembali pada audiensnya gitu. Akhirnya dia tadi mungkin masih diingat sebagai namanya, tapi untuk produknya sudah tidak berlaku lagi gitu. Odol di Indonesia nggak ada Mas? Iya kasusnya karena karena mungkin dia sudah berpikir aku harus melawan Pepsodent, harus melawan Ciptaden dan lain-lain tadi yang disampaikan oleh teman Anda, kesusahan. Makanya saya ya sudahlah, biarkan saya menjadi kenangan di Indonesia. Tapi untuk kembali ke Indonesia seperti yang dikatakan Arham tadi, mungkin berpikir keras dia. Gitu. Oke. Gitu Arham, oke? Atau ada jawaban lain? Sip. 2 jempol. Ya 2 jempol. 3 sama kaki saya. Ada pertanyaan lain teman-teman? Atau sudah capek? Masih ada sekitar 7 slide lagi. Lanjut ya, saya capek ya. kita nyambung minggu depan ya, kita nyambung hari Kamis ya teman-teman ya. Kalian senang cuma duduk aja, suruh nanya nggak mau. Oke, Arham udah oke? Kita ketemu hari Kamis ya Arham ya.
Hari Kamis dengan materi, sekali lagi materinya adalah AIDA, Attention, Interest, Desire. Kalau dirasa sudah paham akan saya percepat dan kita masuk ke semiotika dan efek semiosis supaya di minggu depan teman-teman sudah mulai masuk ke materi merchandise dan bisa merancang merchandise kalian sendiri. Begitu ya. Terima kasih atas kehadiran di hari Selasa ini. Mohon maaf karena hari Kamis minggu lalu benar-benar tidak bisa dikondisikan untuk ngajar. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman yang online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.